Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya baik-baik saja ya. Selamat hari Minggu dan bertemu lagi dengan kita, kakak-kakak pembina di Bina Iman Online. Tema Bina Iman kita minggu ini adalah bersikap peduli dan penuh kasih kepada sesama. Bina Iman kita hari ini juga akan ditemani loh oleh kakak-kakak pembina dari sekolah Abdi Siswa. Sebelum kita mulai lebih jauh, adik-adik bisa menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada Bina Iman hari ini. Ini alat dan bahannya. Adik-adik juga bisa meminta tolong pada mama dan papa untuk mendokumentasikan kegiatan adik-adik dalam menjalani Bina Iman hari ini dan menguploadnya ke Instagram dengan tag Bia Samberna. Jangan lupa orang tua adik-adik untuk memfollow Instagram Bia Samberna dan juga mensubscribe channel YouTube Komsos Santa Bernadette. Biar makin semangat, ayo kita bangun dan bernyanyi bersama. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Halo adik-adik yang terkasih, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya tetap sehat ya. Salam jumpa dengan saya, Romo Galuh CICM. Dan hari ini sebelum kita lanjutkan dengan doa pembukaan, kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. Lagunya pasti adik-adik udah pada tahu. Judulnya Selamat Pagi Bapa. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Selamat pagi Bapa, selamat
Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih udah nyanyi bareng-bareng sama Romo. Romo doakan semoga adik-adik semua tetap sehat bersama papa, mama, kakak adik tercinta. Dan juga tetap semangat dalam mengikuti bina imannya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Sampai jumpa. Sayonara. Sebelum kita mulai bina iman kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Jadi kita siapkan hati kita lipat tangan dan tutup mata. Ikutin doa Kak Angel ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami selama malam tadi. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi ini kami bisa bangun kembali dan melanjutkan kegiatan kami. Sekarang, kami mau bina iman. Bimbinglah kami agar kami dapat mengikuti bina iman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya Felicita. Saya akan menceritakan tentang orang Samaria yang murah hati, yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25-37. Dengarkan ya teman-teman. Dalam perjalanan menuju Yerusalem, seorang ahli Taurat mendatangi Yesus untuk mencobai dia. Ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, bagaimanakah cara supaya aku mendapat hidup yang kekal?" Yesus itu menjawab, "Apa yang tertulis di kitab Taurat?" Ahli Taurat itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Yesus itu menjawab, "Jawabanmu itu benar. Pergilah dan perbuatlah demikian." Ahli Taurat itu bertanya lagi kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat, Yesus menceritakan orang Samaria yang murah hati. Pada suatu hari,
ada seorang Yahudi turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Jalan itu sangat sepi dan berbatu-batu. Tiba-tiba, orang Yahudi itu dipukuli dan dirampok habis-habisan dan ditinggalkan di tengah jalan setengah mati. Kemudian lewatlah seorang imam. Seorang imam itu tidak mau menolong, langsung pergi dari jalan itu. Kemudian lewatlah seorang Lewi. Seorang Lewi itu tidak mau menolong, langsung pergi dari jalan itu. Tak lama kemudian lewatlah seorang Samaria. Orang Samaria itu melihat orang yang dirampok. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia turun dari keledainya dan membasuh luka-lukanya dengan anggur dan membalut luka-lukanya. Kemudian, orang yang dirampok itu dinaikkan ke atas keledainya dan dibawa pergi ke tempat penginapan. Keesokan harinya, orang Samaria itu harus pergi. Dan orang Samaria itu memberi 2 dinar kepada pemilik penginapan. Dan orang Samaria itu berkata, "Rawatlah orang itu. Jika uang itu kurang, maka aku akan kembali lagi membayar uang yang kurang." Kemudian, Yesus bertanya kepada ahli Taurat, "Menurut kamu, siapakah orang yang murah hati? Orang imam, orang Lewi, atau orang Samaria?" Ahli Taurat itu berkata, "Orang Samaria." Yesus itu berkata, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Jadi kita diajak oleh Yesus untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kita mau menolong sesama tanpa membeda-bedakan siapapun itu. Anak-anak yang terkasih, sebagai penutup pada minggu hari ini dan terlebih lagi kisah Injil kita hari ini yang bercerita tentang orang Samaria yang baik hati, itu sebenarnya mau mengajarkan kepada kita bahwasanya rahmat dan berkat Tuhan itu tidak hanya melimpah dan mengalir di dalam diri kita, berasal dari keluarga, sanak saudara, kakak, adik, paman, kakek, nenek, dan sebagainya yang ada di lingkaran hidup kita. Tetapi juga rahmat dan berkat Tuhan itu dapat kita rasakan dari orang-orang yang tidak kita kenal. Oleh karena itu, Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk bersyukur atas segala sesuatu kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh orang kepada kita. Bukan menolaknya, tetapi berterima kasih, mengucap syukur atas segala sesuatu yang mereka berikan. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kita pun harus melakukan hal yang sama, hal yang dilakukan oleh orang asing kepada kita. Perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan, kita pun juga melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan pertolongan dari diri kita, yaitu mereka-mereka yang mungkin tidak bagian dari keluarga kita, seperti misalnya pengemis, atau juga mungkin orang yang membersihkan lingkungan tempat tinggal kita, satpam, dan sebagainya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, Tuhan telah mengajarkan dan kini kita harus melaksanakannya. Terima kasih, salam untuk kita semua, Tuhan memberkati. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega
selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku kan mendoakanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Setelah tadi kita menaikkan lagu pujian kepada Tuhan, kita juga sudah mendengarkan cerita dari teman kita tentang orang Samaria yang murah hati, dan kita juga sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Yohanes. Maka sekarang kita akan membuat sebuah aktivitas. Aktivitas kita hari ini, kita akan membuat orang yang penuh dengan kasih. Seperti cerita tadi tentang orang Samaria yang baik hati, yang mau peduli kepada sesama. Nah, bahan apa saja yang kita perlukan? Yang pertama, kita memerlukan kertas buffalo. Kertas ini kita gambar orang seperti ini. Setelah itu, minta bantuan mama dan papa untuk menggunting kertas ini. Setelah digunting, kertasnya menjadi seperti ini, ya. Nah, sekarang kita akan mulai menempelkan bagian-bagian di dalam manusia yang penuh kasih ini. Nih, supaya kelihatan. Yang pertama, kita akan menempelkan mata. Kalau anak-anak di rumah tidak mempunyai mata dari plastik, anak-anak bisa menggunakan dari kertas lipat putih, kemudian tengahnya diberi bulatan warna hitam, bisa menjadi mata. Kita beri lem matanya, sedikit saja ya lemnya ya. Kita beri lem di mata, kita tempelkan di sini. Nah, kita ambil lagi mata satu, kita tempelkan lagi. Oke. Kemudian orang yang satunya lagi, kita beri mata lagi. Ya, satu lagi. Ini matanya jatuh. Kita tempel lagi. Nah, orangnya sudah ada mata. Kemudian kita akan tempelkan mulutnya, ya. Mulutnya ini dibuat dari kertas warna origami warna merah. Kita beri lem sedikit, kita tempelkan di sini. Lemnya jangan terlalu banyak ya. Kita tempel mulut satu lagi, kita tempelkan di sini. Nah, supaya lebih ganteng, lebih keren, kita akan membeli topi. Topinya digunting seperti ini ya. Kita tempelkan, kita beri lem yang bagian bawah saja supaya enggak nempel kemana-mana. Kita tempelkan di atas kepalanya. Nah, satu lagi, kita tempelkan topinya. Kita beri lem di bagian bawah saja sedikit ya. Kita tempelkan. Nah, sudah ganteng kan? Kita tambahkan sepatu di kakinya. Kita tempel lem, beri lem sedikit saja di sini di bagian atas. Kita tempelkan di kakinya. Sepatunya masing-masing 2 ya. Satu lagi sepatunya kita tempel di sini.
Oke, orangnya sudah keren, sudah ganteng. Nah, sekarang kita akan tempelkan hatinya di bagian perut. Hatinya ini ada tulisannya, ada ayat kitab suci dari Alkitab yang kita dengar hari ini. Isinya adalah hukum kasih. Hati yang pertama isinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kemudian hati yang kedua berisi hukum kasih yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita akan beri lem pada hati, beri lem sedikit. Kemudian kita tempelkan, ini yang hukum kasih pertama, yang kasihlah Tuhan Allahmu, tempel di manusia yang pertama. Nah, kita tempel di sini. Kemudian hukum kasih kedua, yang kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita beri lem juga, kemudian kita tempel di sini. Nah, sudah jadi manusia yang penuh kasihnya. Seperti ini jadinya anak-anak. Ibu percaya pasti anak-anak bisa membuatnya sendiri di rumah. Kalau anak-anak kesulitan untuk menggunting kertas, bisa minta bantuan pada mama atau kakak yang ada di rumah. Baik anak-anak, terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas, selamat membuat orang yang penuh kasih. Nah adik-adik, gimana Bina Iman hari ini? Seru kan? Pastinya dong. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan doa. Ayo, persiapkan hati, lipat tangan, pejamkan mata, dan mulai berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas pernyataan-Mu kepada kami selama Bina Iman hari ini. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, ajarilah kami juga untuk bisa selalu peduli dan mengasihi sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, Bina Iman kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di Bina Iman kita minggu depan. Dadah!